sebagai kader himpunan mahasiswa Islam untuk berkongres, untuk kesempatan kita membenahi organisasi kita tercinta ini. Internal HMI PBHMI periode 2021-2023 menghadapi tantangan internal yang kompleks yang disebabkan oleh faktor dinamika internal. Saya akan mengurai kondisi objektif internal tersebut dalam beberapa hal berikut. Pertama, dinamika internal yang dibalut dengan konflik dan dualisme. Kondisi ini merupakan warisan dari kepengurusan sebelumnya yang cedera konflik. Meskipun Kongres ke-31 di Surabaya menjadi momentum untuk soliditas organisasi, namun residu-residu konflik tersebut masih ada. Hal ini dibuktikan dengan berkas-berkas cabang dan bako yang masuk ke PBHMI berjumlah lebih dari 1. Dinamika internal ini adalah tantangan yang harus kami atasi. Dengan semangat kolaborasi, kekeluargaan, konsolidasi organisasi telah mencapai titik equilibrium, di mana stabilitas organisasi dapat dijaga dengan baik. Puncak stabilitas organisasi adalah rangkaian perayaan Natalis ke-76 HMI yang bertemakan khidmat HMI untuk bangsa, untuk masa depan peradaban. Pada bulan Maret 2023 yang terselenggara dengan sukses dan hikmat. Perayaan Natalis ke-76 merupakan cerminan kolaborasi HMI di mana semua elemen dalam himpunan terlibat dan dilibatkan. Kedua, minimnya keaktifan fungsionaris PBHMI periode 2021-2023 dalam menjalankan aktivitas organisasi, baik itu di dalam rapat maupun dalam program kerja, yang terutama disebabkan oleh sebagian fungsionaris PB tidak berdomisili di Jakarta. Keadaan ini membuat berbagai rapat dan program kerja tidak berjalan efektif. Sebagai solusi, kami senantiasa melakukan penyegaran kepengurusan pasca penyelenggaraan pleno. Ketiga, kemandirian ekonomi, organisasi, dan kader. Kemandirian ekonomi ini telah menjadi persoalan dan dari periode ke periode. Untuk itu, persoalan kemandirian ekonomi ini adalah tantangan untuk periode yang harus segera kita atasi. Jika kita melihat sirkulasi kepemimpinan elit nasional hari ini, dunia usaha dan bisnis menjadi tren utama di segala sektor, di mana aktor dominannya adalah entrepreneur dan pebisnis profesional. Kondisi ini adalah tantangan bagi generasi HMI saat ini, di mana fondasi entrepreneurship atau kewirausahaan harus kita letakkan dalam nilai keorganisasian. Keempat, reformasi organisasi melalui digitalisasi harus kita lakukan. Tantangan internal tersendiri bagi HMI. Pandemi COVID-19 menjadi penanda bahwa kita masih gugup dalam mengimplementasikan digitalisasi organisasi, sehingga banyak agenda perkaderan, pengayaan intelektual seperti seminar dan diskusi tertunda akibat pembatasan mobilitas sosial. Karenanya, pemanfaatan teknologi digital adalah sebuah kebutuhan dalam organisasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam puncak Natalis ke-75 HMI tanggal 18 Februari 2022, PBHMI telah melakukan launching pusat data HMI yang menjadi bagian reformasi organisasi melakukan digitalisasi organisasi. Kelima, pembangunan sumber daya insani. HMI adalah kawah inkubasi di mana talenta-talenta muda Indonesia dikader untuk menyongsong masa depan bangsa. Pudarnya intelektualitas dan minimnya kreativitas kader merupakan persoalan utama kita hari ini di sektor pembangunan sumber daya manusia. Kelima, kondisi objektif internal tersebut merupakan tantangan generasi HMI saat ini yang harus dijawab melalui kerja-kerja organisasi. Tujuannya adalah untuk perbaikan organisasi agar generasi HMI saat ini mewariskan legasi kebaikan bagi generasi berikutnya. Kolaborasi adalah kunci agar tantangan-tantangan tersebut dapat kita atasi. Kemudian kondisi objektif eksternal. PBHMI periode 2021-2023 berjalan di bawah kondisi pandemi COVID-19, di mana mobilitas sosial dibatasi, kerumunan diminimalisir, dan protokol kesehatan dikedepankan. Pandemi COVID-19 ini telah menjadi kondisi eksternal pertama
pandemi COVID-19 menjadi persoalan utama bangsa ini sejak tahun 2020 hingga 2022. Oleh karena itu, keterlibatan HMI sebagai anak bangsa diperlukan secara bersama-sama menangani pandemi COVID-19 dengan berbagai pihak dan stakeholder. Tercatat, bersama dengan pemerintah, PPHMI telah menyelenggarakan vaksinasi sebagai bantuan sosial kepada mahasiswa rantau dan masyarakat yang membutuhkan, serta mengedukasi masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 telah berimplikasi pada hampir semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dampak kesenjangan sosial ekonomi, di mana angka kemiskinan meningkat, jumlah orang kaya dan ultra kaya justru meningkat secara eksponensial. Hal ini disebabkan oleh merosotnya aktivitas ekonomi selama pandemi, terutama aktivitas ekonomi di sektor informal akibat pembatasan mobilitas dan pembatasan sosial. Dampak lain dari pandemi COVID-19 adalah lost generation and learning loss. Banyak anak-anak Indonesia, generasi masa depan Indonesia menjadi yatim, menjadi piatu atau yatim piatu karena kehilangan orang tuanya yang terpapar COVID-19. Di samping itu, learning loss juga menjadi hal yang tidak terhindarkan di mana pandemi karena kegagapan dalam proses pembelajaran daring atau online. Learning loss dapat dimaknai sebagai kemampuan belajar di mana proses pembelajaran yang berlangsung di masa pandemi tidak efektif sehingga mustahil menghasilkan output belajar yang berkualitas. Jika tidak berlebihan, kita mungkin akan kehilangan satu generasi masa depan Indonesia apabila persoalan ini tidak segera diselesaikan. Kondisi yang kedua adalah aspek demokrasi. Terdapat beberapa catatan mengenai kondisi kualitas demokrasi Indonesia, di mana kualitas demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Kebebasan sipil, penegakan hukum, serta pemberantasan korupsi menjadi catatan utama dalam konteks kualitas demokrasi yang menurun. Faktor lain adalah membuatnya populisme dengan sentimen rasial, etnis, dan agama yang mampu merusak sendi-sendi kebangsaan dan kebinekaan kita, dan penyempitan ruang perbedaan pendapat karena penggunaan pasal karet dalam undang-undang ITE. Yang ketiga adalah perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dengan mencakup dua kabupaten, yakni Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, menjadi kebijakan yang menuai pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Pada 2022 yang lalu, selaku Ketua Umum PPHMI bersama Cipahi Plus, kita menyampaikan aspirasi kita melakukan audiensi kepada Presiden langsung terkait apa yang harus dilakukan terkait dengan IKN ini. Dalam kesempatan tersebut terdapat beberapa aspirasi kebangsaan yang dikemukakan. Pertama adalah rumah kebangsaan yang menjadi rumah bersama Cipahi Plus di seluruh Indonesia untuk menyatukan persatuan dan kesatuan dalam bingkai keberagaman. Aspirasi kedua adalah pemilihan ibu kota negara. Secara historis, IKN telah diwacanakan semenjak pemerintahan sebelumnya, seperti kepemimpinan Presiden Soekarno, Soeharto, dan SBY. Di masa kepemimpinan ini, perpindahan IKN telah diatur dalam undang-undang ibu kota negara. Hal ini karena Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota menanggung beban yang sangat berat seperti banjir, kemacetan, ketimpangan sosial ekonomi. Oleh karena itu, perpindahan IKN menjadi dapat dibaca sebagai langkah yang dapat mengurai sekaligus mengatasi persoalan ibu kota. Dengan tetap menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian dan IKN Nusantara sebagai pusat pemerintahan. Namun harus diantisipasi dan diawasi adalah perpindahan IKN ini menjadi pindahnya masalah-masalah yang ada di Jakarta ke Kalimantan Timur. Oleh karenanya, persoalan lingkungan, anggaran, interaksi sosial masyarakat baru dengan penduduk asli dan daerah-daerah penyangga harus menjadi concern IT sebagai entitas masyarakat sipil yang mengawasi pembangunan IKN ini. Yang keempat adalah pemilu di tahun 2024, di 2024. Yang merupakan agenda strategis bangsa yang menentukan nasib kepemimpinan bangsa untuk 5 tahun ke depan. Tahapan pemilu 2024 telah dimulai sejak tahun 2022 lalu. Pada tahun 2023 ini, agenda tahapan pemilu 2024 semakin mengkristal, mulai dari proses kandidasi calon anggota legislatif, calon presiden dan wakil presiden hingga masa-masa kampanye. Dalam momentum yang strategis ini,
Semua pihak harus terlibat dan dilibatkan untuk memastikan terjadinya regenerasi dan transisi kepemimpinan yang demokratis. Kita meyakini bahwa demokrasi merupakan sistem politik yang menjamin transisi kekuasaan berjalan dengan damai, aman, penuh dengan harmoni. Pada agenda strategis kebangsaan, KMI ambil peran dengan mengedepankan politik kebangsaan, bukan justru terlibat dalam politik partisan. Dalam berpartisipasi menyukseskan pemilu 2024, KMI harus berkolaborasi dengan semua pihak dan NGO, perguruan tinggi hingga organisasi kemahasiswaan dan organisasi kemasyarakatan. Keterlibatan HMI dalam pengawasan pemilu 2024 menjadi bagian mitra Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI sebagai lembaga pengawas pemilu nasional merupakan langkah nyata dan usaha permulaan yang baik bagi kita. Kondisi yang kelima adalah geopolitik global yang tidak stabil, ditandai dengan perang Rusia dan Ukraina. Akibat perang dua negara tersebut, dunia dibayang-bayangi dengan krisis pangan dan krisis energi. Sebagai negara yang perekonomiannya terintegrasi dengan perekonomian global, Indonesia juga tidak lepas dari instabilitas geopolitik global tersebut. Salah satu yang signifikan adalah pada sektor energi, di mana harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan hingga di atas 100 USD per barrel, yang berimplikasi pada membengkaknya beban subsidi BBM yang harus ditanggung oleh negara. Sehingga pemerintah Republik Indonesia memutuskan menaikkan harga BBM pada Sabtu 3 September 2022. Terhadap kenaikan BBM bersubsidi tersebut, PBHI bergerak cepat dalam menginstruksikan Batu dan cabang seluruh Indonesia untuk melakukan aksi demokrasi damai dengan menyerahkan tiga tuntutan. Yang salah satunya adalah menolak wacana kenaikan BBM bersubsidi. 5 rekomendasi kebijakan dapat diambil oleh pemerintah di tengah kondisi yang demokratis. Aksi damai bersama rakyat menolak kenaikan BBM subsidi dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2022 dan 8 September 2022. Aksi demonstrasi tersebut merupakan komitmen kebangsaan HMI dengan keberpihakan kepada rakyat. Kemudian rencana program kerja yang telah direkomendasikan kepada PPHI pada Kongres ke-31 adalah yang pertama, mendorong terlaksananya disiplin organisasi. Yang kedua, revitalisasi perkaderan guna memastikan kesinambungan regenerasi di tubuh himpunan. 3. Modernisasi manajemen organisasi dengan membangun sistem administrasi kesekretariatan, membuat SOP tentang sistem akuntansi keuangan dan membangun sistem pembayaran keuangan atau kewirausahaan. 4. Membangun sistem verifikasi cabang dan database anggota yang valid dan akurat. Penguatan kelembagaan dengan cara memaksimalkan komunikasi dan konsultasi serta verifikasi faktual status cabang dan waktu. Optimalisasi kerja dan efektivitas Bakornas HMI, membangun citra HMI yang positif di publik dengan media publikasi. Pengembangan lembaga baik itu cabang maupun waktu. Eksternal. Pertama, bersama HMI meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan berbagai kalangan, antara lain adalah dengan pemerintah, lembaga legislatif, Orsospol, Ormas, dan lembaga-lembaga pengembangan kemasyarakatan, serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. HMI untuk rakyat dengan pendapat dengan masyarakat sekitar sebagai upaya HMI mengembalikan jati dirinya sebagai pembela rakyat. HMI Connection meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan berbagai organisasi, mahasiswa dan pemuda Islam internasional, serta berbagai lembaga internasional yang ada di Indonesia. Kontrol HMI melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah guna menciptakan iklim demokrasi yang kritis dan membangun, terutama kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. HMI berbagi, berpartisipasi aktif membangun masyarakat yang terdampak musibah atau masyarakat yang membutuhkan. HMI memberantas narkoba, berperan aktif dalam pemberantasan penyebaran dan penyalahgunaan narkoba sebagai upaya penyelamatan generasi muda harapan bangsa. HMI kawal isu HAM, PPHMI diminta mengawal isu-isu pelanggaran HAM keras di Papua.